itu aman nggak sih? Nah, itu tergantung dari bahannya itu sendiri. Gunakan bahan yang meminimalisir resiko daripada keamanan bagi tubuh kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lestari untuk semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Karena bagaimanapun kita sekarang ini tengah berada dalam situasi dan kondisi wabahnya virus corona yang terus masih berlanjut, ya, sehingga korban-korban jiwa terus bertambah sampai hari ini. Yang mudah-mudahan para korban yang terkena dampak daripada musibah ini dapat diterima di sisinya, terutama khususnya para tenaga medis yang telah berjuang sampai saat ini, kemudian yang tengah berjuang juga, ya. Kita doakan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ke depan saya ingin menginformasikan satu pembahasan, ya, khususnya yang beredar sekarang ini di masyarakat, ya. Karena bagaimanapun dampak daripada wabah virus corona ini memang sangat luas sekali, ya, dari segi ekonomi, segi politik, sosial, budaya, agama bahkan, ya. Dan kita berdoa saja supaya cepat-cepat selesai, ya, wabah virus ini. Karena situasi yang panik ini, situasi yang was-was ini di masyarakat, ya, sehingga masyarakat lupa akan hal-hal lain yang juga akan berdampak secara luas di masyarakat. Seperti yang saya ingin bahas ke depan nanti adalah tentang penggunaan desinfektan, dan bahwa desinfektan dan hand sanitizer ini kan adalah suatu bahan yang bertujuan untuk membunuh daripada mikroorganisme, khususnya jamur, bakteri, ya, dan virus yang sedang kita hadapi ini. Memang semuanya desinfektan dan antiseptik itu adalah bahan dasarnya adalah kimia, ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat semuanya, pemirsa yang menonton video ini, agar lebih berhati-hati, ya, selalu jaga kondisi kita. Jangan sampai rasa panik kita, rasa was-was kita terhadap upaya-upaya pencegahan ini justru dapat menimbulkan efek ikutan, ya. Artinya bahwa kita berupaya menciptakan upaya-upaya pencegahan, tetapi kita mengabaikan efek-efek lain daripada upaya pencegahan itu. Yang paling baik tentunya adalah kita menjaga kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, ya. Tetapi tidak dipungkiri juga sekarang di masyarakat telah meluas tentang desinfeksi dan hand sanitizer, dan penggunaan hand sanitizer ini, ya. Dari keduanya ini adalah bahannya memang relatif sama, ya, hampir sama, tetapi penggunaan ini adalah berbeda, ya. Kalau desinfektan itu untuk mungkin sebagian orang bertujuan untuk membunuh virus atau kuman penyakit yang ada di permukaan, di ruangan, gitu, ya. Tetapi kalau hand sanitizer ini digunakan untuk sterilisasi daripada anggota tubuh seperti tangan, ya. Sebaiknya masyarakat juga tahu tentang efek daripada desinfektan dan hand sanitizer ini, ya. Karena keduanya merupakan bahan dasar kimia yang sebenarnya tingkat atau letal resikonya ini itu sama-sama
memiliki efek samping. Jadi kalau bisa dikategorikan secara umum, memang dua-duanya adalah ada bahan dasar seperti alkohol ya. Nah itu masyarakat wajib tahu nih efek daripada alkohol seperti apa, efek dari bahan aktif dari desinfektan seperti apa, dan bahan hand sanitizer ini seperti apa bagi tubuh kita. Seperti ini ya videonya ya. Nah ini seperti ini videonya ya. Itu kan, nah ini penggunaan di masyarakat banyak ini ya, yang sedang ramai di masyarakat tentang penggunaan desinfektan ya. Ini sebenarnya. Nah itu ya, di beberapa wilayah hampir di kampung-kampung juga sekarang bikin sendiri desinfektannya ya. Ya tidak salah memang ya penggunaan desinfektan bikin sendiri, asalkan dengan panduan yang benar, intinya didapatkan daripada sumber-sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Kemenkes ya, dari lembaga dunia WHO juga kan itu ada ya protokol-protokol untuk pembuatan desinfektan dan sanitizer yang baik dan benar ini gitu ya, supaya meminimalisir daripada bahaya daripada bahannya itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun tadi seperti saya jelaskan bahwa ada bahaya yang mengikuti. Nah seperti di video ini ya, kita lihat. Nah ini aman gak ini ya, coba. Nah itu tadi ya. Nah itu ya penggunaan desinfektannya videonya. Mohon maaf ya, itu tadi videonya saya unggah di video ini juga ya, karena saya hanya ingin menjelaskan bahwa hati-hatilah menggunakan desinfektan dan hand sanitizer ya. Nah, gitu ya. Jadi kebanyakan tadi seperti di gambar itu seperti yang para ahli bilang, itu efeknya itu ada terhadap kulit, terhadap mata, ya, terhadap pernapasan juga, paru-paru di sini ya. Apa sih efeknya daripada desinfektan untuk mata jika terkena paru-paru atau melalui pernapasan, dan jika terkena dengan kulit? Simak ya. Mengutip dari medcom.id ya. Ini bahaya desinfektan jika terkena tubuh ya. Nah ini cairan desinfektan yakni bisa membersihkan dari virus ya. Tujuannya itu tadi ya, sama-sama kita sepakati untuk COVID-19 pada kesempatan ini ya, situasi seperti sekarang ini. Nah ini ya, menurut Dr. Arini Astasari Widodo, SPKK, spesialis kulit dan kelamin, cairan desinfektan merupakan cairan kimia bersifat basa sehingga berbahaya apabila mengenai mata. Ia memaparkan bahwa cairan desinfektan akan membuat trauma kimia di mata yang akan membuat luka kornea. Selain itu, meningkatkan tekanan bola mata dan kematian sel puncak di permukaan bola mata. Dalam jangka panjang, desinfektan menyebabkan pembentukan jaringan parut di kornea hingga menyebabkan kebutaan. Tidak hanya bagian mata, desinfektan juga akan mengiritasi saluran napas dan area genitalia ya. Sehingga pemakaian pada area ini selayaknya dihindari, sedangkan disinfektan adalah sesuatu yang disemprotkan pada permukaan benda mati seperti meja, kaca, pegangan tangga, dan lain-lain. Disinfektan ini juga dapat menyebabkan dermatitis kontak, salah satunya peradangan terhadap kulit ya, yang dalam hal ini dipicu oleh kontak terhadap bahan kimiawi. Dr. Arini menyatakan dermatitis kontak yang terjadi dapat berupa reaksi iritasi atau reaksi alergi. Reaksi iritasi lebih sering terjadi dibandingkan reaksi alergi. Reaksi kulit umumnya dapat berupa kulit kering, pecah-pecah, perih, dan kadang kala gatal. .okezone.com ya. Nah ini justru memunculkan dialog antara Ganjar Pranowo dengan salah satu pakar juga ya, tentang semprot desinfektan efektif bunuh virus corona atau justru berbahaya. Nah itu ya. Nah ini lebih lanjut Dr. Briarina menjelaskan ya, pakarnya itu ya, tentang bahaya dalam menyemprotkan desinfektan untuk
mencegah penularan virus corona. Kesalahan dalam disinfektan justru akan membuat seseorang mengalami iritasi akibat tidak sengaja menghirup zat beracun. Seseorang akan menghirup bahan aktif tersebut. Itu akan beda apabila bahan aktif tersebut terkena kulit. Kulit diciptakan lebih tahan terhadap bahan-bahan iritan. Kalau sampai itu terhirup oleh paru-paru, maka selnya tidak sehebat kulit. Itu akan menyebabkan luka pada paru-paru yang berujung pada keganasan. Penjelasan daripada ahli salah satunya ya. Nah, itu bahkan harus kita cermati ya. Jadi jangan sampai mengabaikan hal seperti itu. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang atau alat dan bahan yang aman dan nyaman ya. Boleh-boleh saja kita menggunakan disinfektan untuk kesempatan ini ya karena kondisi darurat, tapi kita juga harus memakai alat pelindung diri ya. Itu intinya ya, alat pelindung diri. Gunakan masker ya. Masker untuk menjaga efek daripada kepernapasan ya. Terus pakai kacamata ya yang rapat ya. Nah, yang rapat, dan juga pakai APD lengkap lah, pakaian lengkap ya, sampai sarung tangan terutama, karena bahayanya seperti itu tadi dijelaskan ya. Nah, dan juga satu lagi ya, ada satu penemuan ya, yaitu tentang penggunaan daripada sterilisation chamber atau ruang atau bilik sterilisasi ya, yang juga ada videonya seperti ini nih. Ini. Nah, ini ya, singkat saja, itu aman gak sih? Nah, itu tergantung ya, tergantung dari bahannya itu sendiri. Gunakan bahan yang meminimalisir resiko daripada keamanan bagi tubuh kita ya. Nah, kalau saya boleh menganjurkan hal-hal yang seperti itu, bahannya ya untuk di sterilization chamber ya, seperti yang saya kutip dari orang atau lembaga yang pertama memunculkan daripada sterilization chamber ini, yang dari Universitas Erlangga itu ya, di Tech Engineering ya. Di sana ada di YouTube-nya bahwa penggunaan bahan daripada sterilisasi chamber ini yaitu yang paling aman ya. Seperti apa yang paling aman, silakan dicek ya. Dan jangan gunakan desinfektan biasa ya, jangan ya. Karena berbeda ya desinfektan biasa untuk ruangan atau permukaan dengan yang dipakai dengan sterilization chamber. Nah, efeknya itu tadi, kalau kita terkena pernapasan, terkena mata, terkena kulit ya, itu tadi seperti yang dijelaskan tadi ya. Hati-hati tentang penggunaan desinfektan untuk ruangan dan permukaan, itu tidak bisa digunakan untuk desinfeksi untuk sterilization chamber atau bilik desinfeksi ya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat dipahami dan dimengerti. Barangkali cara penyampaian saya salah ya, saya mohon maaf ya. Nah, terima kasih ya sudah menonton di video di channel ini. Terima kasih sekali lagi bagi yang berkenan untuk membantu dan mendorong untuk membangun channel ini. Silakan di subscribe ya, terutama ya, like, komen silakan di bawah ini ya. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nah, salam sehat, tetap semangat, tetap sehat selalu, jaga kesehatan pribadi dan lingkungan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.